Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Teman-teman, ada update terbaru ini terkait kasus yang menepas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini cukup lama juga kita nggak nge-update perkembangan kasus Harun Masiku yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Terbaru di sini kita mendapatkan informasi bahwa sidang pra-peradilan Hasto Kristianto ini kembali ditolak oleh Hakim Ketua. Dan apakah ini akan mengakhiri perlawanan dari Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya PDIP ini untuk membela Hasto Kristianto meringankan hukumannya dan ya mungkin ini untuk terlepas dari hukuman dari jeruji besi. Nah, informasi ini teman-teman kita dapat langsung dari tim kuasa hukum Hasto, di mana di video ya Kompas TV yang berjudul pernyataan tim kuasa hukum Hasto usai pra peradilan ditolak. Kami ucapkan selamat kepada KPK. Dalam press release singkatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sini yang menggelar sidang pra peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Senin tanggal 10 Maret 2025, Hakim memutuskan menggugurkan dan menolak seluruh pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersebut. Usai adanya penolakan dari Hakim, tim kuasa hukum Hasto menyebut dengan adanya pra-peradilan ini untuk mencari sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Hasto. Selamat kepada KPK yang sudah dengan itikat buruknya dimenangkan pengadilan. Semoga ini tidak kena dengan pimpinan KPK nanti. Ucap Magdir Ismail usai jalani sidang pra-peradilan Hasto pada Senin tanggal 10 Maret 2025. Kalau kita baca press release singkatnya di sini, tetap ini kayaknya kuasa hukum Hasto tidak puas ya. Tidak terima dengan kekalahannya yang sudah berlangsung 2 kali. Kemarin sudah kalah, sekarang ajukan lagi dan kembali kalah. Dan kembali menuduh ini hakim tidak adil, menuduh KPK punya niat buruk, melakukan kriminalisasi, melakukan intimidasi untuk menjebloskan Sekjen PDIP ke jeruji besi. Biar lebih lengkap teman-teman, mending kita simak saja langsung ini pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang tetap teman-teman di sini menolak hasil keputusan hakim dan menyebut KPK inilah yang melakukan kriminalisasi kepada Hasto Kristianto. Dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya, saya berharap bahwa cukup banyak orang yang akan terusik dengan ini. Tetapi kalau tidak ada orang yang terusik dengan peristiwa ini, maka tunggulah saatnya ya, proses hukum akan dibuat sedemikian rupa, akan diporak-porandakan, akan dimain-mainkan oleh orang-orang atas nama kewenangan. Ya. Padahal kewenangan itu tidak seperti itu. Sebab satu hal yang harus kita ingat betul, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan penyidik yang hendak mereka lakukan, bukan cara-cara seperti ini, ya. Bukan sebagai tools atau sebagai jalan bagi mereka untuk mempermudah mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang tidak adil dan melanggar hak asasi. Ini yang kita sesalkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK, ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka pimpinan-pimpinan KPK itu nanti.
Saya kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kalau ada yang cukup ya, makasih. Kalau untuk selanjutnya kan ini artinya akan menjalani sidang ini kan sudah Iya. siap dari pihak. Jadi kami sudah siap, kami sudah menerima berkas perkara hari Jumat kemarin dan kami juga sudah mulai membaca, mempelajari berkas perkara dan dengan justru setelah kami menerima berkas perkara itu semakin meyakinkan kami bahwa bukti permulaan mengenai adanya OJ, obstruction of justice, dan juga suap, itu tidak ada buktinya. Apalagi ini khususnya untuk suap sudah diuji di dua perkara yang lain. Jadi saya kira ya kita bisa lihat nanti di persidangan apakah memang betul ya seperti yang digembar-gemborkan oleh pimpinan KPK dan penyidik-penyidik KPK bahwa mereka punya bukti. Ya. Tetapi menurut hemat kami dari yang kami baca sementara sekarang ini tidak cukup ada buktinya. Apalagi saudara-saudara perlu tahu bahwa proses penyelidikan perkara ini dimulai tahun 2019, yaitu tanggal 20 Desember 2019. Ketika itu terjadi serah terima jabatan antara Agus Raharjo dan kawan-kawan dengan Pak Firly dan kawan-kawan. Ya saudara-saudara harus ketahui, yang menandatangani proses perkara ini, penyidik dan penyelidikannya adalah Agus Raharjo. Ya. Apa kepentingannya Agus Raharjo? Sebab menurut keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK ketika itu, ya, kewenangan pimpinan KPK yang lama itu berakhir sejak dilakukan pelantikan dan pimpinan yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini memang ada sesuatu yang secara sengaja ya, dilakukan untuk menghancurkan harkat dan martabat orang-orang tertentu, termasuk pimpinan Partai PDI Perjuangan. Ya. Ini saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan ini pasti nanti akan kami sampaikan di dalam pokok perkara. Begitu ya, makasih. Soal kasus gugatan pra peradilan yang kedua yang OJ itu kan berbarengan dengan sidang perdana yang dakwaan itu bagaimana dari itu? Ya, saya kira kalau melihat ini tadi, yang nggak ada gunanya lagi kan persidangan itu. Ya, saya yakin betul bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengambil sikap, ya, bahwa itu pun akan digugurkan. Saya merasakan itu ketika tadi pagi, ya, ketika Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa menunda ini sampai pukul 1:30. Artinya ini memang sudah ada sesuatu yang mereka siapkan dalam hal ini putusan. Jadi saya kira kami yakin bahwa untuk perkara OJ itu pun akan diputus dengan putusan yang sama. Ya. Sekali lagi inilah pencideraan terhadap proses hukum yang secara sengaja dilakukan oleh KPK. Ya. Terima kasih. Oke ya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang kembali menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kriminalisasi sengaja menjebak Hasto Kristianto untuk menangkap Hasto Kristianto dan juga tidak menghormati teman-teman, tidak mengakui kekalahan di pra-peradilan. Ini memang cukup sulit teman-teman. Karena mau berapa kali pun diajukan pengadilan, bukti-bukti dari KPK terkait keterlibatan Hasto Kristianto di kasus suap dan korupsi Harun Masiku ini sudah sangat jelas terang benderang. Rekaman suara Hasto Kristianto yang memerintahkan Harun Masiku merendam HP untuk kabur dari penangkapan juga telah diputar oleh KPK di pra-peradilan. Jadi sudah checkmate ini teman-teman, sudah skakmat, tidak ada lagi jalan untuk Hasto terlepas dari hukuman yang sudah menantinya di pengadilan. Jadi ya kita tunggu saja teman-teman, bagaimana respon Hasto Kristianto, apakah akan pasrah dan bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri menanggapi hasil pra-peradilan yang kembali ditolak. Apakah Ibu Megawati kembali akan mengancam KPK untuk mendatangi KPK dan membebaskan paksa Hasto Kristianto? Ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.